Saya juga nggak tahu bang, di rumah itu banyak sekali Al-Quran di tempat ruang pribadi papa kan. Padahal keluarga Katolik semua. Iya, keluarga Katolik. Semenjak itu saya makin yakin rusaknya saya ke Mujahidin. Untuk memang sebelumnya memang saya udah pelatihan. Semakin dekat hari H saya untuk bersyahadat, makin banyak hidayah yang saya dapat bang. Ketika saya pindah juga. Seperti tidak terima mereka bang. Saya berusaha untuk meyakinkan mereka dan sampai detik ini juga ya, belum ada kata ibaratnya untuk mengikhlaskan tuh belum ada bang. Tapi saya udah niatkan diri, saya mau buktikan ke mereka bahwa saya seorang Islam yang benar-benar bisa sholat bang. Dan saya mau buktikan bahwa saya pindah ke Islam, saya datang ke sana buktikan ke mereka bahwa bukan main-main soal Islam. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Pontianak lagi. Nah, kali ini kita akan ngebahas kisah mu'alaf. Nah, ini menarik nih, karena beliau ini sebelumnya merupakan seniman tato. Nah, lalu alhamdulillah mendapatkan hidayah, lalu memeluk Islam, lalu meninggalkan pekerjaan lamanya itu yaitu di seniman tato. Nah, langsung saja kita sapa. Di sini saya bersama Bang Ferdi. Assalamualaikum Bang Ferdi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Nah Bang, mungkin boleh ceritakan dulu Bang, gimana, kan Abang sebelumnya beragama apa nih? Katolik saya bang. Katolik. Oh ya, mungkin boleh diperkenalkan dulu ya, nama lengkapnya, terus agama sebelumnya dan aktivitasnya. Saya anak atas nama Ferdi Kristanto, agama asal Katolik, asal dari Sintang, Ketungau. Pekerjaannya seniman tato. Itu gimana Bang? Awalnya Abang bisa mengenal Islam begitu Bang? Dan tertarik ke agama Islam? Iya, pada awalnya itu saya sebenarnya belum dapat hidayah itu ibaratnya Bang ya. Jadi saya acuh tak acuh lah ibaratnya untuk tidak ada kepikiran untuk pindah gitu Bang. Tidak ada kepikiran untuk pindah. Nah setelah itu saya mulai karena saya masuk Islam awalnya ini tidak diizinkan oleh keluarga, Bang. Tidak diizinkan oleh keluarga dan banyak kontra lah di dalam keluarga gitu, Bang. Jadi saya dapatkan mimpi, Bang. Papa saya sebenarnya Katolik. Papa Katolik. Nah, jadi setelah itu saya juga nggak tahu, Bang. Di rumah itu banyak sekali Al-Quran di tempat ruang pribadi Papa kan. Padahal keluarga Katolik semua. Iya, keluarga Katolik. Nah, saya juga dapat cerita bahwa ketika Papa sakit, bahwa Papa itu sempat ke masjid dan bilang bahwa saya ingin tobat, sholat. Dan saya mendengar dari orang teman-teman Papa juga. Nah, cuman mereka mungkin tidak cerita ke keluarga, mungkin menjaga juga gitu, Bang. Takutnya ada salah paham atau gimana kan. Nah, itu pertama kali saya kayak seperti tidak dihiraukan keluarga di sana, Bang. Ketika saya mimpi, Papa ngerangkul, udah kalau memang keluarga tidak terima lagi, kamu ikut Papa aja, bilang. Dan keadaan baju putih dan pakai sholat juga, peci untuk sholat. Oh itu dalam mimpi? Dalam mimpi. Itu belum untuk sekian kalinya, Bang, udah sering sekali. Dan 2 hari sebelum saya mualaf di Mujahidin kemarin, saya sempat mimpikan abangnya Papa yang udah mualaf. Nah, dan itu namanya Pak D. Saya nggak usah sebutkan lah namanya siapa kan, almarhum. Nah, beliau lewat pakai sepeda, terus ngajak saya, Bang. Jadi, ayo ikut Pak D. Itu dan pakai peci juga, pakai sepeda. Saya tidak tahu daerah mana tuh, seperti pegunungan. Saya tidak pernah ke Kudus, kan asal mula Papa ini kan lahirnya di Kudus. Nah, jadi mungkin di arah sana lah, semua saya tidak tahu lah, Pak. Daerah sana. Pakai sepeda, terus saya ikut. Saya tidak tahu mau dibawa kemana. Terus beliau ngomong begini aja, Bang.
udah percayakan sama Allah, ikut Pak D. Oke. Udah semenjak itu saya makin yakin rusaknya saya ke Mujahidin. Untuk memang sebelumnya memang saya udah pelatihan. Oke. Makin semakin dekat hari H saya untuk bersyahadat, makin banyak hidayah yang saya dapat, Bang. Bang Ferdi ini kan sebelumnya agama Katolik ya kan? Iya. Saya dengar katanya Abang itu udah puasa dari awal pertama Ramadan kemarin. Iya, betul sekali, Bang. Nah, saya mualaf tanggal 7 Maret 7 Maret. 2025. Nah, awal sebelum saya mualaf itu udah puasa dari hari pertama. Tapi sebelumnya berinteraksi dengan Islam udah lama berarti? Udah lama sekali, Bang. Karena keluarga juga banyak yang Muslim, Islam kan. Teman-teman juga yang lain juga banyak yang Islam. Jadi saya udah biasa lah puasa. Berarti juga. udah lumayan paham lah azan. Udah lumayan, udah lumayan paham. Berarti betul-betul tergerak dapat hidayah tuh baru-baru ini kemana itu? Iya, betul, Bang. Jadi semakin saya membulatkan tekad, sudah beberapa bulan yang lalu lah, Bang. Saya mikir juga. Berapa bulan yang lalu tuh gimana? Mikir kayak membulatkan tekad gitu, Bang. Saya memang udah lama mau pindah kan. Cuman gimana saya niatkan hati ini kan. Kalau memang saya memang harus Islam, Allah saya berdoa gitu, Bang. Tunjukkan jalan. Tunjukkan kemudahan untuk saya menerima bagaimana saya menerima Islam. Saya banyak kurang paham juga, masih belajar. Saya berdoa gitu ya, Bang, karena saya juga untuk berdoa secara Islam mungkin yang bahasa Arab saya belum ngerti, Bang. Saya ucapkan cukup doa gitu aja, Bang. Tapi Abang ini suku Dayak asli berarti? Dayak asli, Papa Jawa, Bapak Jawa, Mama Dayak. Mama Dayak. Iya. Dayak mana, Bang? Dayak Ketungau. Dayak Ketungau. Iya. Apa sih, Bang, yang menyebabkan Abang tuh betul-betul memilih dan yakin bahwasanya Islam itu agama yang benar? Semenjak saya mimpi, Bang. Semenjak saya mimpi. Sebelumnya memang saya udah niat kan mau pindah. Cuman saya masih seperti belum dapat hidayah gitu, Bang. Dan untuk saya mempelajarinya itu belum ada titik terang gitu, Bang. Tapi semenjak saya udah sering mimpi, Bang, saya kayak meniatkan diri juga. Ketika saya lihat masjid, Bang, seperti rasa, Masya Allah, rasanya kok adem gitu rasanya, Bang. Kayak kalau memang Allah tunjukkan ke saya harus Islam, tunjukkan ya Allah. Saya bilang gitu, Bang, sama diri saya sendiri sambil saya berdoa. Dan ibaratnya tuh seperti kayak apa ya, Bang? Mungkin juga hidayah lah namanya, Bang, ya, seperti itu, Bang, ya. Jadi saya udah meyakinkan diri terus setiap kali untuk memikirkan bahwa Islamnya agama yang benar itu, Bang. Dan saya mimpi, pernah, Bang, sekali saya mimpi, Bang. Itu baru-baru ini. Saya ketemu 2 orang, Bang. Tapi mukanya tidak jelas. Saya ketemu di hutan itu, Bang. Di hutan, tapi kayak rumah lama kami. Dulu kami tinggalnya di perumahan dinas, Bang. Karena ibu guru kan. Saya pernah tinggal di situ. Kayak di belakang rumahnya, Bang, gitu. Itu kan hutan-hutan masih, Bang. Jadi ketemu 2 orang. Terus sebelahnya masjid, Bang. Terus dia tidak ada ngomong, cuma ngajak saya cuma lihat tangannya aja, Bang. Cuma lihat tangannya aja. Terus dia ngajak saya. Saya ikut. Ketika saya jamah tangannya, saya langsung bangun. Begitu terus, Bang. Ibaratnya sering berarti? Sering sekali, Bang. Jadi makin hari hati saya tuh seperti ini. Saya mau buktikan ke orang tua bahwa karena dari orang tua ibu nih, Bang, dari kampung juga kan, ini kayak berat sekali untuk saya pindah, Bang. Oh ya, saya dengar katanya keluarga Abang di apa namanya di daerah Sintang itu termasuk Katolik yang lumayan taat juga. Iya, termasuk Katolik yang lumayan taat, Bang. Memang benar-benar taat mereka. Jadi ketika saya pindah juga seperti tidak terima mereka, Bang. Saya berusaha untuk meyakinkan mereka. Dan sampai detik ini juga ya belum ada kata ibaratnya untuk mengikhlaskan tuh belum ada, Bang. Tapi saya udah niatkan diri. Saya mau buktikan ke mereka bahwa saya seorang Islam yang benar-benar bisa sholat, Bang. Dan saya mau buktikan bahwa saya pindah ke Islam, saya datang ke sana buktikan ke mereka bahwa bukan main-main. Bukan main-main saya Islam, Bang. Itu. Tapi ini, Bang, apa namanya?
Apa sih yang membuat abang tuh lebih memilih agama Islam dibanding agama yang lain gitu? Saya menemukan banyak sekali ini lah bang ya. Kalau saya pikir logikanya lah bang ya. Bukan saya menjelek-jelekan agama saya yang dulu, enggak bang. Jadi semenjak saya niatkan diri untuk Islam, saya sering baca bang. Baca Cerita Nabi Muhammad, cerita bagaimana Nabi Muhammad. Berarti sebelum Islam sudah baca cerita Nabi Muhammad? udah sering juga nanya-nanya gitu bang ya. Karena gini bang, saya tidak mau semata-mata pindah. Saya tidak tahu nih Islam itu seperti apa gitu kan. Sebelum itu saya juga belajar bang, dan meniatkan diri untuk benar-benar masuk Islam gitu bang. Jadi saya juga baca-baca Nabi Muhammad itu ceritanya seperti apa gitu bang ya. Bahwa memang Nabi Muhammad ini utusan Allah yang terakhir. Jadi perjalanan hidup dia sedikit-sedikit saya sudah baca bang. Dari kisah Nabi Muhammad itu apa yang membuat abang paling berkesan? Ketika ada satu kisah yang dia tidak diterima di mana saya lupa juga Di bang. Mekah. Tidak diterima sampai dicaci maki ya bang ya. Tidak diterima juga. Cara beliau menangani itu seperti apa gitu bang. Masya Allah saya bilang kan, saya enggak sih ibaratnya bilang saya nih mampu dan bisa begitu bang, tapi semaksimal mungkin saya belajar sekarang bang, mencintai Islam benar-benar gitu bang, dan ya menekuni bagaimana cara sholat yang benar gitu bang, seperti yang Nabi Muhammad juga ajarkan gitu bang. Saya niatkan diri benar lah bang. Itu yang membuat abang lebih memilih Islam dibandingkan yang lainnya? Iya betul sekali bang. Bukan saya menjelekkan agama saya yang lama, enggak bang. Saya juga dari umur baru lahir sampai umur saya 30 sekarang bang. Saya juga cukup berterima kasih sebenarnya bang atas bimbingan mungkin agama saya yang lama, ibaratnya kan. Terlepas dari itu juga saya cukup berterima kasih sama orang tua gitu bang. Cuman kan kayak sekarang nih bang, saya berhak untuk memilih mana yang menurut saya itu pilihan saya gitu bang. Dan saya sekarang di umur 30 memilih untuk memeluk agama Islam. Dan saya akan berjanji bang menekuni agama Islam dan benar-benar belajar bagaimana ajaran Islam bang. Insya Allah semoga Allah istiqomahkan abang dan kita bisa mempelajari agama Islam ya secara menyeluruh itu. Iya bang. Karena Islam ini kan tidak hanya sebatas agama sebagai spiritual saja bang. Iya bang. Tapi Islam ini juga mengatur hubungan kita sesama manusia, hubungan kita sama Allah, dan hubungan dengan diri kita pribadi pun juga Allah. Iya. Islam itu sudah mengatur itu gitu bang. Oh iya bang, satu hal yang menarik nih bang, ketika abang masuk Islam kemarin, ketika bersyahadat kemarin, itu gimana respon keluarga? Jujur lah bang ya, sebenarnya saya datang sendiri bang. Datang sendiri bang. Berarti dari kampung datang sendiri ke sini? Iya datang. Ada juga keluarga dari almarhum papa yang berusaha kayak mau bantu gitu bang ya. Muslim berarti? Muslim ada. Itu anak Pak D yang saya ceritakan tadi. Pak D anak dia. Saya juga terima kasih sama dia juga kan udah pertama kali. Sebelum itu tuh dia ngantar mujahidin. Saya juga sebelum ke mujahidin cari masjidnya bang. Cari masjid yang bisa mualafkan. Udah kata dia bilang mujahidin dia bilang kan. Nah pas hari H saya mau bersyahadat itu bang, saya datang sendiri bang. Dia tidak datang karena mungkin ada kesibukan lain juga kan. Saya cari saksi-saksi siapa yang bisa gantikan. Tapi alhamdulillahnya memang dari mujahidinnya memang udah ada saksi mereka sediakan juga gitu bang. Jadi memang betul inilah niatkan hati lah bang waktu itu. Datang sendiri. Habis sholat Jumat saya ikut orang. Ada Pak Ustadz kemarin, Pak Mawardin namanya. Pak beliau itu kan bagian admin di Mujahidin. So, kita sholat Jumat dulu, setelah itu baru kita bersyahadat. Jadi disaksikan sama orang-orang di situ juga. Orang tua ibu masih? Ibu masih, cuman karena memang mereka sampai detik ini pun masih berkeras bang untuk tidak terima saya. Tapi udah tahu ibu masuk Islam? Saya untuk niat saya masuk udah tahu mereka. Niat udah tahu. Makanya saya juga
keluarkan dari ini, ibaratnya bahasa kasarnya ya bang, tidak diterima lagi di keluarga itu. Soalnya kemarin waktu pas abang syahadat di Mujahidin itu, saya lupa sama satu bapak siapa waktu itu. Beliau bilang, saya tahu Ferdi waktu kecil katanya. Saya tangganya Ferdi waktu kecil. Saya tahu gimana keluarganya Ferdi. Keluarganya kerasnya gimana, tapi saya awalnya tidak yakin dia itu masuk Islam katanya. Saya juga hampir tidak percaya kalau Ferdi itu masuk Islam hari ini. Itu ada ketemu bang kita kemarin kan, cuman karena Pak Mawardin kemarin ngurus berkas untuk pindah mualaf itu bang, jadi saya cepat dipanggil ke kantor kemarin kan di bawah. Nah itu tetangga itu memang tahu gimana dari kecil. Anaknya itu dari SD itu memang kawan baik, jadi beliau pun paham gimana udah nganggap kayak anak lah beliau bang. Anak kemarin sempat meluk juga, beliau sempat nangis juga kan. Ini benar kamu kayak pindah? Ya om, saya yang pindah bilang kan. Dia sampai tidak bisa ngomong apa-apa lagi lah bang, karena tahu memang keluarga kami itu cukup keras perihal agama bang. Jadi mungkin dia tidak banyak bertanya juga kemarin respon ibu gimana, karena dia juga udah tahu bang. Itu sih. Jadi, tapi sampai saat ini ibu belum tahu ya? Belum tahu bang. Nanti pelan-pelan lah bang. Tapi awal niat mau masuk Islam itu, ibu tuh udah memang marah gitu? Udah marah. Saya memang udah bulatkan tekad. Saya bilang saya masuk Islam. Saya bilang udah bulatkan tekad. Udah kalau memang udah niat seperti itu, silakan urus hidup sendiri. Jangan pernah injakan kaki ke rumah lagi. Segitunya bang? Iya bang. Tuh. Ya Allah. Saya sampai 5 kali pulang ke rumah sujud di kaki ibu. Tapi saya berusaha peluk bang, peluk benar-benar sampai ibu ngelawan juga saya tetap peluk erat bang. Tapi respon ibu memang seperti itu sih bang. Nah, saya juga sekarang berserah diri sepenuhnya ke Allah bang. Mudah-mudahan Allah bisa lembutkan hati ibu. Tapi kalau ada satu kesempatan untuk bertemu ibu, atau yang pengen abang sampaikan ke ibu, mungkin kalau ini disampaikan secara langsung, mungkin ibu bakal nolak gitu. Iya. Tapi kalau mungkin suatu hari atau suatu masa ibu bakal nonton video ini, abang pengen nyampaikan apa ke ibu? Saya cuma pengen nyampaikan ini ya bang. Saya pengen buktikan bahwa Ferdi ini dari yang sekarang udah Muslim, Islam, sama Ferdi yang dulu tetap Ferdi yang ibu kenal. Ibaratnya saya enggak, walaupun sudah beda kepercayaan, saya tetap sayang sama ibu sepenuhnya. Saya enggak pernah membenci ibu, tidak pernah sama sekali. Tapi saya mohon Bu, ketika nanti kita ketemu, walaupun dari media apapun lah, meskipun mungkin ibu nonton, entah dari mana misalnya, saya pengen ibu nanti lihat bahwa saya benar-benar mendalami Islam, bahwa saya tidak semata-mata pindah hanya untuk main-main. Saya betul-betul mau buktikan ke ibu bahwa saya benar Muslim yang benar-benar bisa Muslim untuk diri saya sendiri bang, benar-benar untuk mendekatkan diri saya sama Allah. Dan mau seperti apapun saya di mata ibu, ibaratnya saya dari lahir dah Katolik bang. Saya juga ibaratnya berterima kasih juga sama ibu dan bimbing saya sampai sebesar ini saya. Tapi saya juga mau ibu tahu bahwa saya ini ibaratnya tidak berubah sama sekali. Rasa sayang saya untuk keluarga, meskipun saya tidak terima di keluarga, saya tetap menganggap ibu dan keluarga lain itu adalah orang tua saya bang. Saya tidak pernah berniat sedikit pun untuk membenci orang tua. Itu sih bang, itu aja saya mau sampaikan bang. Ada nggak sih bang titik terberat yang pernah abang rasakan gitu bang, dalam perjalanan abang untuk masuk Islam? Banyak sekali bang. Mungkin salah satunya yang bisa abang ceritakan. Ada yang gini bang, mungkin saya sebelum itu kan udah bawa
ini apa, ibaratnya bawa anak orang gitu lah bang ya. Dan itu belum sah suami istri bang, belum sah suami istri. Jadi di situ perjalanan itu istri udah hamil bang, udah hamil waktu itu. Dan kami berusaha nih bang, saya sempat pegang uang waktu itu, uang hasil saya kerja. Saya simpan, sebenarnya uang itu untuk kami buka usaha di sana bang, di kampung. Dan untuk ngurus kami nikah. Tapi berhubung karena kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita mau bang. Dari pihak keluarga, saya juga gitu. Menolak kan bang. Jadi ya uang itu untuk kami dua berangkat. Kami dua berangkat ke Pontianak. Dan untuk selama hidup di Pontianak dengan biaya itulah bang, biaya yang ada. Dan calon istri ini udah mulai pusing kepalanya bang. Jadi karena beban juga kan, beban pikiran dan masalah yang kami dua hadapi selama perjalanan juga luar biasa bang, beratnya bang. Sampai ke hari dimana istri ini ngerasa sakit perutnya kan bang, dan mulai keguguran bang. Hari pertama itu keguguran, saya 1.000 pun tidak ada megang uang lagi bang, sama sekali tidak ada megang uang. Dan harta satu-satunya kami hanya motor bang, hanya motor. Udah, kita tidak usah mikirkan apapun, kita berangkat ke rumah sakit. Saya bilang kita masih ada motor. Itu dia masih bilang gini bang, tidak usah katanya bilang. Gak usah digadai motornya. Aku masih mampu tahan. Jangan, ini perihal nyawa, saya bilang. Kita harus cepat. Dan jam 3 subuh waktu itu bang, berangkat kami ke rumah sakit Dina Basa bang. Rumah sakit. Dan dokternya bilang, ini dah tidak bisa diselamatkan lagi anaknya. Jadi harus cepat dikuret. Saya bingung sekali bang. Bingung sekali saya gimana cara dapat biaya. Saya telepon kawan sini bang yang ada di Pontianak. Yang saya bukan perhitungan bang salah bantu kawan itu enggak bang. Maksud saya nih kita manusiawi lah bang. Ibaratnya udah pernah bantu kawan kayak kita minta tolong balik gitu bang, minta tolong balik. Bukan kita minta tolong uang enggak bang. Minta tolong kayak bantu apa gitu, nemenin di rumah sakit gitu bang. Ya, satu pun tidak ada bang. Saya ingat cuma 1 orang aja bang yang datang sama istrinya. Dia bilang minta tolong, dia gadaikan motor. Tidak dapat juga waktu itu bang. Dapat orang yang nolong besoknya. Besoknya nolong, dah gadai motor. Sementara masuk Islam belum bang, belum. Jadi pas udah itu besoknya baru ini. Sementara ibaratnya calon istri ini udah pucat sekali mukanya bang. Itu udah saling menguatkan lah kami. Saya 1.000 pun tidak ada pegang uang bang, gitu bang. Sampai minta minum sama orang pasien sebelah, keluarga pasien, dikasih kue juga waktu itu kan. Dan besoknya dapat orang yang gadai motor, ambil. Waktu itu saya gadai 6 juta bang. 6 juta. Udah dapat terima uangnya. Calon istri masih sempat nanya, kita gimana nanti tidak ada kendaraan. Gak usah pikirkan itu dulu, saya bilang. Yang penting nyawa dulu, saya bilang, selamatkan. Ini udah 2 nyawa di sini nanti, saya bilang gitu. Udah, paginya langsung kuret sampai jam 12 siang. Sorenya udah bisa pulang, kata dokter bilang. Udah bisa pulang. Dan bayar kuret waktu itu tuh 5 juta lebih karena tidak ada BPJS bang. Surat-surat kami tidak ada semua, cuman KTP aja waktu itu yang saya bawa. Dah. Kami cuma pegang 300 di situ bang, pulang ke kos, jalan kaki, pulang ke kos. Dan di situ udah mulai lagi bang, beban pikiran bang. Obat lagi, saya bilang kan, saya pikir. Ini baru keluar dari rumah sakit. Baru keluar rumah sakit bang, 1 pun tidak ada yang nolong bang. Nah yang nolong waktu itu tuh, ini yang waktu saya gadai itu bang, gadai motor tuh bang. Dia sempat nolong saya pindah. Dari sisa uang itu lah bang, sisa uang gadai motor itu pindah kontrakan. Nah pindah kontrakan itu memang beban tidak habis-habis bang, masih terus-terusan lah datang itu kan. Kami udah tidak mampu lagi bang, hubungi keluarga kemarin sini dari pihak keluarga bapak. Dan alhamdulillahnya mereka juga
nolong, menyediakan tempat, sampai tempat yang sekarang juga ibaratnya dari mereka juga, tuh bang. Itulah. Tuh, berat sekali loh bang. Itulah bang. Tapi memang setelah kejadian yang berlalu tuh mungkin ya udahlah bagi abang melewati saya dan semoga ke depannya abang juga harus tahu nih nanti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan juga ke depannya mungkin abang juga harus tetap terus belajar bang. Betul. Iya bang. Sebagai mualaf ini kan apa ya, kita juga harus tahu kan, kita harus tahu tentang gimana aturan Islam, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan juga kita harus memahami, karena salah satu kewajiban sebagai seorang muslim nanti ini adalah kewajiban untuk belajar. Iya bang. Nah, itu insya Allah kedepannya, apalagi abang sebagai pemimpin ya, sebagai laki-laki, nanti insya Allah ya abang juga harus bisa membimbing istri. Iya. Pelan-pelan nanti belajar bersama-sama dengan teman-teman juga. Dan semoga juga saya doakan keluarga-keluarga abang mungkin kedepannya insya Allah semoga Allah berikan hidayah. Dan abang yang hari ini semoga Allah kuatkan juga, karena memang ya kita tahu memang ujian setiap orang ini kan beda-beda. Pasti Allah tuh menguji abang dengan sesuai kapasitas yang abang mampu. Dan Allah tidak mungkin menguji abang dengan kapasitas yang abang tidak mampu. Insya Allah. Ya teman-teman wakaf TV sekalian, kita doakan semoga Bang Ferdi ini tetap istiqomah, Bang Ferdi ini tetap menjadi pribadi yang baik, dan juga insya Allah Bang Ferdi ini tetap bisa terus belajar di agama Islam secara menyeluruh, dan juga istiqomah, dan kita semua bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Pontianak, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.